Kakek-kakek itu siapa ya? Kok saya jadi merinding gini sih? Masuk aja deh. Malam itu benar saja apa yang dikatakan Roy, malam itu ada tamu. Ternyata datang juga. Malam itu ada orang datang dari pabrik kaos kaki menemuin Roy. Mereka cerita ke saya kalau hantu itu walaupun sudah diusir sama orang pintar, tapi tidak mau pergi. Sampai ritual potong kambing dan kerbau. Bahkan dalam perjalanan ke rumah kami pun mereka diikutin oleh makhluk itu. Mereka akan datang ke sini. Siapa, Roy? Hantu-hantu itu? Bukan, tapi orang-orang pabrik itu. Akhirnya mudah-mudahan Roy bisa sembuh. Kita bisa main lagi. Iya, masa kita cuma nungguin Roy kayak gini? Roy, kamu kok di sini? Iya, Mah. Roy lagi ngerjain PR. Kamu kan masih demam. Kok udah sembuh? Roy lagi kerjain PR, Mah. Nanti bakalan ada tamu, biar lihat ngantuk. Tamu siapa? Nanti Mama juga tahu. Pasti ada hubungannya sama pabrik itu. Tuh Mama tahu. Si Roy gitu lagi tuh, Pak. Tadi demam, sekarang sehat. Kok gitu terus ya? Apa sebaiknya Roy dibersihkan, Ma? Karena takutnya kalau dibiarin, itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Papa kayak nggak tahu Roy aja, mana mau dia dibersihkan. Terus tadi Roy bilang, katanya malam ini akan ada yang datang. Ada yang datang? Kamu yakin, Ton? Kalau paranormal kecil itu lebih canggih dari yang kemarin-kemarin? Saya ini udah habis banyak, Ton. Udah potong kerbau, potong kambing, ratusan juta Ton udah habis. Terus si paranormal kecil itu mahal nggak bayarnya? Dia itu bukan paranormal, Pak. Tapi anak indigo yang punya kemampuan luar biasa. Dan lumayan cukup terkenal, Pak. Satu lagi. Dia itu nggak mau dibayar, Pak. Dari tadi ngomong indigo, indigo. Apa sih artinya? Pak Dewa! Ton, semangat, Ton! Ton! Ton, kabur, Ton! Kalian mau kemana? Pak, kamu tunggu, Pak! Pak, istirahat dulu, Pak! Sial tuh setan. Masih jauh nggak rumahnya, Ton? Enggak, Pak. Udah deket di sana, Pak. Kalian mau kemana? Loh, katanya Roy belajar di ruang tengah. Kemana dia? Tahu deh, tadi ada di sini, Pak. Hah? Misi! Siapa itu datang malam-malam? Misi! Pak! Pak! Misi! Ton, Ton! Pak! Misi, Pak! Pak! Buka pintu, Pak! Pak! Pak!
Bapak. Ini masuk kedatangan bapak-bapak, ada apa ya? Kami datang mau ketemu sama Dek Roy, Pak. Iya Pak, kita ingin ketemu sama paranormal yang kecil itu Pak. Jadi kedatangan bapak-bapak malam ini mau ketemu sama Roy? Roy udah tidur, kecapean belajar tadi, Pak. Ayo masuk dulu. Tunggu. Ini Pak Tono dan siapa tadi, sorry? Pak Kamal. Pak Kamal, bisa tahu anak saya dari mana? Jadi gini, Pak. Saya tuh tahu dari orang-orang. Dan kebetulan juga waktu itu saya sama teman-teman saya pernah lewat sini. Dan dia juga pernah cerita waktu itu ada kasus kuburan yang dibongkar dan hantunya itu masih gentayangan, Pak. Teman saya itulah yang beritahu saya kalau Dek Roy yang bisa membantu untuk memecahkan misteri tersebut, Pak. Maaf sebelumnya bapak-bapak, anak kami ini bukan paranormal. Saya juga nggak mau kalau Roy itu ikut-ikutan ngurusin masalah yang nggak jelas apa penyebabnya. Maaf Pak, Bu, korban di pabrik saya itu bukan cuma 1-2 orang, tapi udah belasan Bu. Ada yang stres, ada yang trauma, bahkan ada yang meninggal. Jadi kita mohon bantuannya. Ya udah gini aja deh. Ini kan sekarang sudah malam. Besok saya baru akan tanyakan ke Roy dia mau atau enggak. Iya, akhir-akhir ini kondisi si Roy kurang baik. Jangan dipaksakan. Gini Pak, Bu, berapapun mahar yang diminta, saya akan berikan. Pak Kamal, menurut Bapak emang kami butuh ya mahar itu. Dan asal Bapak tahu, selama ini Roy membantu dengan ikhlas. Nggak ada itu yang namanya mahar-mahar. Jadi tolong Pak Kamal jangan sembarangan ngomong di rumah saya. Sepertinya mereka nggak mau bantu kita. Ayo, mari Pak. Halo Roy. Ling, Nina. Tadi pasti ulah kalian kan? Maaf Roy, tapi pemilik pabrik itu ada di sini. Hah? Siapa? Yang sejak kemarin menggentayangi pikiran kamu. Roy harus bantu mereka. Yuk cepet yuk. Tunggu. Roy, masuk kamar. Sebentar, Pak. Mah. Kamu nggak apa-apa, Roy? Roy, gak apa-apa kok. Tapi hantu itu udah telanjur kesini sama Om ini. Kita harus kesana apa, Mah? Mama nggak izinin Roy. Iya, Roy. Tapi Roy udah berminggu-minggu dapat penglihatan tentang ini. Pokoknya kita harus bantuin. Malam itu sebetulnya saya tidak mengizinkan Roy untuk pergi. Tapi Roy tetap bersikeras untuk pergi dan membantu mereka. Dan memang benar, hawa di pabrik itu sangat tidak enak. Kita ke arah sana.
Senyuman siapa dia? Kamu lihat apa, Roy? Enggak mah, enggak apa-apa. Banyak penghuninya ya, Dek? Iya Om, banyak. Nah, ada kuntilanak juga di belakang Mama. Tapi ada yang lebih kuat daripada hantu-hantu di sini. Om, di sini ada gudang ya? Oh, ya ada di sana. Yuk. Serem auranya. Buruan buka. Malah bengong aja. Loh. Gak apa-apa, Pak. Hah? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Roy! Roy? Roy, buka Roy pintunya, Roy! Roy, keluar Roy! Roy! Roy? Roy, buka Roy pintunya, Roy! Roy, keluar Roy! Bahaya Roy! Lingling! Nina! Lingling! Nina! Kakek siapa? Saya sudah mengetahui kedatanganmu. Jadi, kakek yang mencelakai mereka semua? Bukan saya, tapi itu ulah anak-anak saya. Anak-anak kakek yang tadi itu? Iya, Kenapa kakek menyuruh anak-anak kakek buat menjadi jahat? pemilik pabrik sangat memuakkan. Maksud kakek, Om Kamal? Dia selalu bersikap buruk terhadap anak buahnya. Jadi, Om Kamal punya karma buruk? Dia tidak mau menolong orang yang sedang membutuhkan. Bahkan, dia sering mengolok-olok kami makhluk gaib. Tapi kek, kalau kakek sama anak-anak kakek berbuat jahat, berarti kakek sama anak-anak kakek sama aja jahatnya sama Om Kamal. Itu karma buruk buat pemilik pabrik. Gini aja kek, nanti Roy bakal ngomong sama Om Kamal. Biar Om Kamal nggak melakukan karma buruk lagi. Tapi kakek janji dulu, kakek sama anak-anak kakek nggak bakal mencelakai orang-orang di sini lagi. Saya berjanji. Tapi ingat, jika kamu melanggar janji, saya akan membuat tempat ini lebih mencekam. Dan saya sendiri yang akan menagih janji sama kamu, bocah. Iya kek. Roy memang bersikap seperti orang dewasa. Tapi baru kali itu saya lihat Roy sangat begitu marah. Tetapi pemilik pabrik itu terlalu angkuh. Awalnya dia sama sekali tidak mau mendengarkan Roy. Ia malah berbalik marah dan kesal sama Roy. Bahkan kami pun diusirnya. Kamu nggak apa-apa sayang? Ini semua gara-gara Om Kamal. Om Kamal yang salah. Om Kamal selalu berbuat jahat sama karyawan Om. So tahu kamu, anak kecil, guruin aja. Ini usaha saya, bisnis saya. Terserah saya mau apa kan? Uang saya. Jangan berani bentak anak saya. Bapak sendiri kan yang datang ke Roy. Udah, kalian semua pergi dari sini. Oke, kami akan pergi. Ya, kita pergi. Kemarin Pak Tono udah manggil si Roy, anak indigo itu. Diusir sama Pak Kamal. Itu ya. Terus gimana sekarang kondisi pabrik? Ya, gua harap sih udah nggak ada apa-apa lagi.
Mia. Tolongnya! Pergi kamu! Tolong! Mia. Kita yuk. Kamu tidak bisa bantuin ini semuanya. Iya, Roy tahu kok. Roy lagi bikin sendiri aja. Ayo kita pergi. Kenapa, Roy? Dia datang sini. Dia siapa?